Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan. Dalam kesempatan ini akan membahas mengenai pajak untuk UMKM. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama Sri Herani Ansyar, yaitu saya sendiri. Yang kedua Muhammad Yusuf. Yang ketiga Putri Monika Kaahar. Yang keempat Ulfa Hakimah. Yang kelima Sylvia Anggrini Mirat. Dan yang terakhir adalah Dedi Gustiawan. Untuk pembahasan pertama adalah pajak untuk UMKM. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha ini merupakan jenis usaha yang bebas yang berdiri sendiri dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Dikatakan mikro apabila usaha tersebut memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah, dan selain itu penjualannya harus mencapai 300 juta rupiah selama 1 tahun. Dikatakan kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta dengan kebutuhan yang digunakan maksimal 500 juta dan hasil penjualannya itu minimal 300 juta dan maksimal 2 miliar 500 juta selama 1 tahun. Usaha dikatakan kategori menengah jika kekayaan yang dimiliki mencapai 500 juta sampai 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan tahunannya itu mencapai 2,5 M atau bahkan 50 miliar. Selanjutnya adalah ketentuan mengenai pajak UMKM. Ketentuan mengenai pajak UMKM sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018, yakni besarnya tarif pajak untuk UMKM itu sebesar 0,5% dari omset dengan syarat omset selama 1 tahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Pajak ini dibayarkan tiap bulannya maksimal pada tanggal 10. Cara menghitungnya yaitu 0,5% dikali tarif omset selama 1 bulan. Namun ada beberapa ketentuan tambahan untuk dapat menggunakan tarif ini berdasarkan jenis usaha, yaitu wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final itu 0,5% hanya dalam jangka waktu 7 tahun. Wajib pajak badan seperti koperasi, persekutuan komanditer, firma hanya bisa menikmati tarif pajak final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Wajib pajak perseroan terbatas atau PT hanya dapat menikmati tarif PPh final 0,5% ini dalam jangka waktu 3 tahun. Baik, materi selanjutnya yakni lanjutan dari pembahasan dari pajak untuk UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, penggolongan UMKM dapat dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omset penjualan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, penggolongan tersebut termasuk jumlah karyawan. Nah, kategori usaha yang tergolong sebagai UMKM adalah yang pertama yaitu kategori UMKM berdasarkan omset atau pendapatan. Kategori UMKM didasarkan dari beberapa besar jumlah omset yang didapatkan setiap tahunnya. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang pertama untuk skala usaha mikro, kriterianya yaitu kekayaan bersih atau asetnya kekayaan bersih atau asetnya maksimal 50 juta per tahun, sedangkan omsetnya maksimal 300 juta per tahun. Yang kedua skala usaha kecil, kriteria untuk kekayaan bersihnya yakni sebanyak maksimal 50 juta sampai 500 juta per tahun. Sedangkan omsetnya atau hasil penjualan maksimal 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Untuk skala usaha menengah, kriterianya kekayaan bersihnya maksimalnya yaitu 500 juta per tahun sampai 10 miliar per tahun. Untuk hasil penjualan atau omsetnya maksimal 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Kategori UMKM berdasarkan skala usaha.
Selain berdasarkan omset, kategori UMKM juga dapat dibedakan berdasarkan skala usahanya untuk menentukan beberapa persen pajak yang harus dibayarkan usaha tersebut. Di antaranya yakni yang pertama untuk kategori usaha mikro, kriterianya yaitu tempat usaha tidak menetap atau bisa berpindah-pindah. Yang kedua, jenis produk yang dijual dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, belum memiliki izin usaha. Yang keempat, tidak memiliki NPWP. Yang kelima, belum melakukan pencatatan keuangan berdasarkan sistem akuntansi. Yang terakhir, masih mencampur keuangan pribadi dan hasil usaha. Tambahan, belum ada akses ke bank, tapi memanfaatkan pinjaman-pinjaman non-bank. Yang kedua, untuk kategori usaha kecil, kriterianya tempat usaha sudah menetap. Jenis produk yang dijual tidak mudah berubah. Yang ketiga, sudah memiliki pengalaman dalam usaha. Yang keempat, memiliki izin usaha. Yang kelima, memiliki NPWP. Yang keenam, mengelola administrasi keuangan sederhana. Yang ketujuh, memisahkan keuangan pribadi dan uang hasil usaha. Ya, tambahan dapat mengakses modal ke bank maupun non-bank. Untuk kategori usaha menengah, kriterianya yakni yang pertama, tempat usaha sudah menetap, jenis produk sudah tetap, memiliki NPWP perusahaan, dan memiliki izin usaha atau mendirikan perusahaan, punya sumber daya manusia yang berpendidikan, memiliki manajemen sumber daya manusia sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Yang ketujuh, melakukan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi. Yang terakhir yakni memiliki akses modal ke perbankan maupun non-bank. Tambahan, melakukan pengelolaan organisasi pemburuhan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kelompok UMKM berdasarkan perpajakan. Perlu dipahami bahwa UMKM terbagi menjadi dua kategori sesuai dengan berapa persen pajak yang harus dibayarkan. Yang pertama, UMKM dengan penghasilan bruto tertentu. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Sehingga ketentuan penyampaian SPT tahunan PPh bagi UMKM dengan penghasilan bruto tertentu ini mengikuti tata cara penyampaian SPT tahun secara umum. Namun perlu memperhatikan penyampaian informasi penghasilan bruto dan PPh yang telah dibayar atas penghasilan tersebut. Informasi tersebut harus diisi sesuai pada bagian PPh final yang terdapat pada masing-masing SPT tahunan PPh, serta dilengkapi dengan lampiran khusus daftar rekap penghitungan, peredaran bruto, dan pembayaran PP final, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tersebut. Yang kedua yaitu UMKM dengan status PKP. UMKM dengan status pengusaha kena pajak atau PKP artinya sudah memiliki omset bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun dan hanya boleh menggunakan tarif PPh normal. Tarif PPh normal artinya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yakni 25%. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020, tarif PPh badan turun menjadi 22% di tahun 2020 dan 2021. Lalu turun menjadi 20% di tahun 2022 dan tambahan 3% menjadi 17%, khusus untuk perseroan terbuka atau TBK. Namun pada tahun 2022, pemerintah kembali menerbitkan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Baik, selanjutnya materi yang keempat, yaitu kewajiban pajak UMKM. Sebagai pengusaha UKM, inilah kewajiban perpajakannya yang dibayarkan perusahaan yang terdiri dari dua jenis pajak, yakni pajak yang dibayarkan ataupun
yang dilaporkan setiap bulannya dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun atau yang disebut dengan pajak tahunan. Adapun yang pertama yaitu pajak bulanan. Pajak yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulannya biasa disebut dengan pajak massa yang terdiri dari 6 pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21. Jadi, jika UKM memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan, wajib memotong pajak penghasilan 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, pekerjaannya tersebut. Kemudian menyetorkan hasil pemotongan pajak penghasilan 21 tersebut ke kas negara. Berikutnya, perusahaan harus memberikan lembar bukti potong atau bukti pemotongan pajak penghasilan 21 ke karyawan atau yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 23. Untuk pajak penghasilan pasal 23 ini lebih ditujukan kepada kategori usaha menengah. Kewajiban pajak penghasilan 23 jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen atau pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. Lalu ketika perusahaan melakukan pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman selain pada bank, pembayaran hadiah, juga penghargaan dan bonus selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Kemudian jika perusahaan melakukan pembayaran sewa atas penggunaan harta, pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK 03 tahun 2015. Jadi, perusahaan yang melakukan transaksi pajak penghasilan 23 ini wajib memotong pajaknya dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri. Pajak yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 26. Kewajiban pajak bagi UKM berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 26 apabila melakukan transaksi dengan wajib pajak luar negeri. Jadi transaksi tersebut berupa pembayaran gaji, jasa, dividen, bunga, royalti, sewa, dan lainnya yang terdapat pada pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23. Sehingga perusahaan memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut dari wajib pajak luar negeri, baik itu wajib pajak orang pribadi asing maupun wajib pajak badan asing. Lalu pajak yang keempat yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. UKM memiliki kewajiban pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan bangunan. Lalu pengalihan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan dari dividen perusahaan yang dibayarkan pada orang pribadi. Lalu pajak UMKM ini terkait pasal ini ada berapa persen? Untuk pemotongan pajak penghasilan 4 ayat 2 ini bersifat final. Jadi penghasilan yang telah dipotong itu tidak diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan pajak penghasilan badan. Pajak yang kelima yaitu pajak penghasilan final UMKM, Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018.
Pengusaha UKM ini dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun pajak penghasilan final UMKM peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini sebenarnya sifatnya lebih kepada insentif bagi pelaku UKM, khususnya wajib pajak badan yang boleh memilih jenis tarif pajak final UMKM peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini karena lebih kecil dibanding tarif pajak penghasilan badan normal yang mencapai double digit. Wajib pajak badan yang bisa menggunakan tarif pajak penghasilan ini memiliki jangka waktu berbeda-beda sesuai bentuk usahanya, apakah berbentuk CV, koperasi, firma, atau PT. Lalu pajak yang keenam yaitu pajak pertambahan nilai. Bagi pengusaha UKM juga diwajibkan atas pajak pertambahan nilai ketika sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Meski wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, pengusaha memiliki omset bruto di bawah 4,8 miliar dapat memilih sebagai PKP. Sehingga UKM yang telah menjadi PKP ini wajib menerbitkan faktur pajak dan dapat mengkreditkan pajak masukan yang lebih bayar sebagai pengurangan pajak pada penyampaian SPT tahunan, atau dapat mengkreditkan PPN tertentu lebih bayar untuk masa pajak berikutnya, maupun melakukan restitusi atau pengembalian pajak lebih bayar. Lalu yang kedua yaitu pajak tahunan. Kewajiban pajak yang dibayarkan atau dilaporkan secara tahunan atau yang disebut dengan tahunan pajak adalah yaitu pajak penghasilan badan. UKM dengan kategori pengusaha dengan skala usaha menengah dikenakan pajak penghasilan badan yang dibayarkan setahun sekali atau melalui angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu mengenai apa itu pajak final UMKM atau tarif PP 23 UMKM. Pajak UMKM atau PPh UMKM adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan di luar pekerjaan formal. PPh UMKM ini juga merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Karena pengenaan pajak UMKM ini bersifat final, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan sudah final, tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan PPh terutang tahunan. Pajak final UMKM ini dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto setiap bulannya dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara tiap bulan pula. A. Objek pajak UMKM. Berikut yang menjadi objek pajak UMKM adalah: yang pertama, penghasilan dari usaha; yang kedua, peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar setahun; yang ketiga, omset di total dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang, tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. B. Subjek pajak UMKM. Tarif PPh final PP 23 tahun 2018 ini tidak hanya berlaku bagi WP badan tertentu, tapi juga WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP 23/2018. WP berikut yang masih boleh menikmati PPh final 0,5%. WP orang pribadi, WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma atau perseroan terbatas atau PT, yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak atau setahun. Artinya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan selama mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan, pajak penghasilan,
menjadi subjek pajak UMKM. C. Jenis tarif PPh final UMKM atau tarif pajak UMKM. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP yang mengatur pajak UMKM, ada dua jenis pajak UMKM, namun peraturan terbaru statusnya mengganti peraturan yang lama. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu keuntungan skema pajak penghasilan nomor 23 pajak final UMKM. Ada paradigma baru dalam pengenaan PPh final pajak UMKM sesuai dengan pajak penghasilan nomor 23 tahun 2018 ini, yaitu pertama, administrasi lebih mudah. Dalam skema pajak penghasilan nomor 23 tahun 2018 ini terdapat surat keterangan yang menerangkan pemotongan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan wajib pajak UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya. Wajib pajak badan selaku pemotong atau pemungut PPh terus dibekali dengan pembekalan dan pendampingan secara masif agar tidak terjadi resistensi dalam penggunaan surat keterangan pajak penghasilan nomor 23 tahun 2018 ini. Yang kedua, ada kepastian. Peraturan baru menegaskan bahwa sekali wajib pajak memiliki omset di atas 4,8 miliar rupiah, maka di tahun tersebut dan seterusnya wajib menggunakan tarif PPh pasal 17 dan mengadakan pembukuan. Hal ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan memudahkan skema perhitungan pajak penghasilan. Ketiga, menjadikan PPh final sebagai pilihan dan membuat pembukuan menjadi lebih mudah. Aturan sebelumnya PPh final berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi sebelum dikurangi biaya usaha, sehingga wajib pajak tidak dapat mengakui kerugiannya. Skema pemajakan ini dinilai sederhana dan tepat sasaran dan dijadikan sebuah opsi. Wajib pajak hanya perlu mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak KPP terdaftar dahulu untuk menggunakan metode PPh final. Selain itu, melalui skema pajak penghasilan nomor 3 pajak final UMKM, kalian berkesempatan untuk belajar pembukuan dan menghitung laba bersih atas pengenaan PPh final atas usahanya. Sekian pemaparan materi mengenai pajak untuk UMKM dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.